Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing, mengenai gimana sih caranya kita ngerespon request dari user ataupun, customer. Dengan tujuan supaya nanti kita bisa, bilang ya terhadap, request tersebut. Tapi yang perlu di-highlight adalah kita sebagai PM ataupun produk, kalau bisa harus dengan bijak untuk jangan terlalu sering bilang iya terhadap sebuah request. Jadi kita harus pandai-pandai memfilter. Nah, oleh karena itu saya izin share screen. Sudah. Oke, sebelum sebelum kita ngomongin nih, kita kalau misalkan, bilangnya kepada request fitur, ada kalanya kita harus tahu dulu nih tipe-tipe fitur request dan gimana sih cara nge-handle-nya. Ini based on yang kemarin aku udah coba baca, ini aku ada tiga poin. Jadi yang pertama itu request based on, unresolved problem pada existing fitur. Jadi, kayak seperti contohnya tuh, request ini timbul karena adanya customer experience gitu, karena mereka ngalamin technical issue gitu. Jadi seperti kita ketahui ketika kita membangun sebuah produk itu pastinya tidak akan perfect 100% gitu, 100 itu tanpa ada bug ataupun issue kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalkan, fitur tersebut udah rilis dan banyak user yang pakai, itu ketika ada isu teknikal atau isu lainnya tuh pasti akan ada feedback gitu, kok fitur ini nggak bisa gitu, kok fitur ini nggak jalan gitu. Apalagi kalau misalkan fitur-fitur itu berbayar. Nah, di sini kita sebagai, produk itu harus, bisa support dan explain, ngasih pengertian ke mereka lah, dengan tepat terkait request tersebut. Kayak hal yang bisa kita lakuin pertama kali adalah gathering detail spesifikasi apa sih sebenarnya isu yang terjadi, karena biasanya kan most of customer ataupun user kalau misalkan ada isu mereka cuma bilang, oh gue ada isu ini, tapi detail tuh mereka nggak ngasih tahu. Jadi kita sebelum bilang iya, kita mesti tahu dulu nih detail kebutuhan, yang bisa solve isu mereka tuh apa sih. Jadi posisi kita di sini sebagai, konsultan gitu sifatnya. Nah, yang tak kalah penting juga, kalau misalkan itu kita mungkin bisa ngasih juga share alternatif solusi jangka pendek dan jangka panjangnya. Terus untuk yang kedua, yang tadi adalah, request terkait isu yang belum selesai di existing fitur. Kalau yang kedua itu adalah lebih ke improvement fitur ataupun enhancement pada existing fitur. Jadi kayak misalkan kita udah punya fitur ataupun produk, tapi ternyata, customer itu masih belum yakin nih sama produk yang kita buat. Jadi mereka kayak pengen ada tambahan sesuatu lah supaya, bisa lebih terlihat jelas hasilnya gitu, apa yang mau di-achieve. Nah, biasanya di sini, kita sebagai produk harus, bisa tetap bisa realistis juga sih, maksudnya terhadap apapun request-nya itu. Jadi kayak kita tuh nggak harus ngeiyain dan ngerjain apa yang customer request. Kayak kita bisa misalkan step back ke belakang dengan nyari opsi lain nih. Apakah request tersebut itu bisa di-solve tanpa, adanya development, gitu sih, sama sekali gitu. Kayak contohnya dari artikel yang udah aku baca kemarin tuh, kayak, banyak customer dari, customer-nya intercom gitu. Intercom ini mereka tuh banyak request terkait, di intercom messenger-nya mereka tuh pengen kayak ada salah satu contohnya tuh kemampuan aplikasi itu untuk, bisa turn off, messenger ketika dia udah, di luar jam kerja gitu. Nah, mereka tuh bilang gitu, request tersebut itu saat ini tuh memang belum ada di, roadmap kita gitu. Tapi apa yang mereka lakuin adalah mereka ngasih opsi lain atau mengarahkan ke solusi lain dengan output yang dicapai tuh sama, kayak gitu sih. Kayak misalkan, ngasih ekspektasi setting, hour
jam-jam kerjanya mereka, kemudian expected response time-nya gitu sih. Jadi sebenarnya intinya tuh kita bisa ngasih, kita bisa bilang ya, tapi dengan ada solusi lain, dan kita ngasih penjelasan itu secara jujur. Jadi yang tadi awalnya si user pengennya A, tapi kita ngasih solusi B, tapi ternyata mereka happy gitu sih. Terus yang ketiga itu adalah terkait dengan new feature. Nah ini new feature, kalau misalkan request new feature ini adalah kayak contohnya misalnya customer itu request sesuatu fitur ataupun produk yang memang di existing fitur kita belum support atau belum ada. Jadi di sini adalah menurutku yang paling tricky sih, karena ketika kita menerima request fitur itu sebelum kita jawab ke customer ataupun user, kita mesti tanya ke diri kita sendiri sih. Jadi sebenarnya tuh request ini sejalan dengan roadmap kita nggak sih gitu, daripada kita ngasih janji bisa ngerjain tapi ternyata nggak bisa. Lebih baik kita bilang aja enggak, tapi kita ngasih solusi yang lain kayak yang tadi aku bilang. Karena di sini hal yang paling penting adalah kita jujur sih. Jadi fokus pada, kalau misalkan ada request baru ya kita fokus on the job, apa yang harus kita kerjain, bukan fokus untuk bicara tidak gitu. Terus ketika kita udah ada request fitur, nanti kita tinggal gimana sih cara fitur itu diprioritasin gitu. Mungkin nanti dari teman-teman lain yang bisa sharing ya. Terus untuk lebih detailnya gimana sih kita bisa respon request. Ini ada beberapa tips sih yang kemarin dari hasil aku baca-baca. Yang pertama ini, apakah request tersebut itu fit sama visi kita apa enggak sih? Jadi dari beberapa artikel yang udah aku baca, dapat disimpulkan bahwa beberapa hal yang lebih penting dibandingkan dari beberapa metrik adalah metrik customer request, kemudian sales target adalah visi kita sendiri sih sebagai produk itu terhadap produk yang mau kita bangun tuh apa. Nah di sini di gambar 1 itu dijelasin bahwa ada irisan atau yang di highlight adalah project visualization sama Gantt chart. Nah, kenapa di sini Gantt chart adalah contoh. Jadi sebenarnya setiap orang itu dia bisa buat Gantt chart, bisa bikin bisa ngebaca itu. Cuma kalau misalkan untuk visi dari masing-masing orang dalam membangun produk itu kan beda-beda. Jadi hanya diri sendiri yang tahu produk itu tuh visinya mau kemana gitu. Cuman ya kadang memang keputusan membuat sebuah produk based on visi ini ya memang kadang suka membuat ketidakselarasan, atau misalkan kadang tampak nggak rasional. Cuman itu memang kayak keputusan yang sulit. Cuman ini adalah poin pertama yang harus kita pegang ketika kita nerima sebuah request baru gitu. Kayak contohnya Gareth Diamond, dia pernah nolak untuk menambahkan status on hold di issue tracking atau di issue trackernya dia gitu. Kenapa? Karena dia tuh nggak percaya gitu kalau misalkan ini tuh adalah cara yang terbaik untuk manage isu tersebut gitu. Kemudian untuk yang kedua adalah hal yang paling penting juga, kalau misalkan kita terima request, kita juga harus tanya juga nih, apakah fitur yang dari user request itu akan tetap valuable sampai 5 tahun ke depan apa enggak sih gitu. Apakah kita akan fokus membangun sebuah produk itu based on trend, atau memang kita akan membangun sebuah produk itu ya memang yang nggak based on trend gitu, tapi akan long last, bertahan lama, dan maksudnya fokus ada value yang lebih meaningful gitu sih. Kayak misalkan dulu sebagai contoh tuh dulu kita pernah sempat juga dengar aplikasi Google Glass gitu ya, atau yang semacamnya itulah. Di tahun-tahun sebelumnya itu kan memang jadi trending banget, ataupun kayak misalkan kalau misalkan gue pakai aplikasi ini atau pakai produk ini tuh kayaknya gue keren, terus gue kayak nggak ketinggalan. Tapi ternyata itu cuma bertahan dari tahun 2013 atau 2014 aja sih gitu. Sebenarnya ini perlik lagi sih, pertanyaannya basic kayak gitu sih. Fitur kita akan bangun sebuah fitur yang yang bisa ada value-nya terus menerus, atau yang memang ngikutin tren sih gitu.
Terus yang ketiga ini adalah ketika kita menerima request dari user, kita harus tanya juga nih, atau tanya ke diri sendiri, apakah nanti request ini bisa bermanfaat untuk user lain atau cuma buat orang yang request sendiri. Nah, menurutku ini adalah bisa jadi request based on recently ini adalah maksudnya frequently ataupun recently. Jadi ini adalah request yang dibuat berdasarkan asumsi orang-orang sih. Jadi kayak misalkan sekarang ada isu ini, terus kayak orang-orang tuh kayak kalau ada fitur ini tuh bagus buat ini, terus besok ada lagi, kita dengar hal yang sama berulang-ulang. Jadi kita mikir kayak, oh ini kayak fitur bagus nih dibuat karena orang tuh banyak yang ngomongin, orang tuh banyak yang kayaknya suka nih nanti. Cuman hal itu sebenarnya kalau di kita sebagai misalnya secara naruli pasti bilang, oh ya kita langsung masukin tetap aja, tapi kan belum tentu kita bisa dapat matriksnya kayak gitu sih. Jadi hati-hati sih kalau misalkan ada request yang memang masih bias, karena bisa nimbulin analisis yang kayak ya asumsi illusion atau yang memang masih asumsi gitulah, kayak gitu sih. Terus untuk yang poin 4 itu, apakah request ini nanti sifatnya adalah improve existing fitur, kemudian apakah komplement atau inovasi sih gitu kan. Karena biasanya orang tuh jarang banget nambahin workflow baru di existing fitur, karena majority mereka tuh fokus untuk invest tuh ketiga poin tersebut. Kayak di sini dicontohin nih. Jadi kalau misalkan improve di sini kan kayak bisa kita lihat untuk improvement itu, kalau misalkan dilihat dari matriksnya, misal ada request dari user A gitu kan. Jadi dia mau improve current situation sekarang itu dengan existing flow-nya adalah untuk metriknya ya cuma buat ngasih kepuasan kepuasan pelanggan ataupun customer aja. Jadi misalkan customer udah bisa nambahin foto gitu kan. Terus kalau komplement itu kan lebih melengkapi dari yang udah tadi improvement, yang metriknya tadi cuma untuk kita dapat kepuasan pelanggan, di sini jadi meningkat. Jadi kayak misalkan metriknya jadi meningkat untuk nambahin workflow. Jadi yang tadinya cuma bisa foto doang, terus jadi bisa video. Jadi ini bisa jadi alternatif solusi juga. Nah, yang inovasi ini nih, yang inovasi ini adalah hal yang pasti yang berhubungan sesuatu dengan yang baru itu pasti tricky banget sih. Karena kan memang dari sebelumnya belum ada. Terus pasti resikonya juga tinggi. Kayak resikonya tinggi tuh kenapa? Apakah dari fitur inovasi baru ini user akan tetap pakai fitur kita atau malah cabut pindah ke aplikasi lain atau fitur lain. Nah, sebenarnya ya resikonya ada, tapi pasti rewardnya juga ada. Kayak biasanya kan dengan kita adanya fitur baru tuh dari teman-teman strategi PR, marketing dan lain sebagainya tuh biasanya melakukan promo atau misalkan branding terkait fitur yang baru. Jadi kemungkinan ya kita bisa dapat misalkan new user baru kayak gitulah contohnya. Terus untuk yang kelima ini apakah fitur yang kamu request itu bisa bisa jadi grow bisnis kita, company bisnis kita apa enggak kayak gitu. Jadi di sini dicontohkan kalau bisa sih, kalau misalkan ada request fitur itu ya harus selaras dengan pertumbuhan bisnis company kita sih. Kayak sini dicontohkan di sini ada company yang mulai memiliki project template di mana sebenarnya untuk secara metrik yang akan didapat itu adalah N-nya adalah untuk meningkatkan revenue. Nah, di sini seharusnya kita bisa tahu sih apakah dengan adanya titik fitur baru bisa dibandingin juga dengan revenue baru apa enggak sih, kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya goals-nya itu adalah nanti project customer ini ya dia bisa menggunakan template ini masing-masing. Cuman biasanya yang jadi perdebatan tuh di sini menggunakan akan menggunakan metode yang mana kayak gitu untuk bisa capai revenue gitu. Terus selanjutnya nomor 6. Nah,
Nah, untuk selanjutnya, apakah fitur yang di-request oleh customer itu akan menghasilkan meaningful engagement apa enggak sih gitu. Biasanya most of the metric itu akan akan mengabaikan kehandalan sistem kita karena mereka tuh fokus untuk fitur baru yang udah dibangun gitu kan. Padahal belum tentu fitur yang dibangun itu akan meningkatkan matriks gitu. Bisa jadi fitur yang udah ditambahin itu cuma ngebagi existing usage aja sih, yang kayak contohnya nih yang tadinya cuma jadi 1 dan ini segini, terus ini jadi 3 nih barnya, 1, 2, 3 gitu. Jadi menurutku kita juga harus selaras sih untuk yang disebut nanti increase engagement tuh kayak gimana, bukan kayak yang dicontohkan kayak gini. Jadi kayak buat apa kita bikin fitur baru tapi ternyata dia cuma ngebagi doang kategori-kategori doang dibandingin satu, tapi hasilnya sama dengan yang sebelumnya gitu. Mungkin di sini kita bisa nambahin kayak metrik lain gitu. Kayak contohnya misalkan kita nambahin metrik kalau misalkan kita mau bikin fitur tracking gitu di suatu area yang relatif sama fitur tersebut. Nah, selain kita fokus untuk dapetin metrik yang terhadap fitur baru tersebut, kita mesti analisis juga nih dengan adanya fitur baru ini, impact di fitur yang lain tuh ada apa enggak sih gitu. Jadi kita nggak fokus analisis di satu benar-benar fitur yang dibangun aja. Nah, ini yang nomor 7. Sebenarnya ini nomor 7 adalah apakah desain yang kita buat itu bisa dapat reward lebih gede dibandingin effort gitu. Ini sebenarnya berlaku nggak hanya untuk produk desain aja sih, tapi untuk semuanya sih, ataupun development dan lain sebagainya. Jadi di sini dicontohkan, kalau aku bisa bilang di sini namanya diagram diagram value versus radiancy. Ini kayak dicontohin lebih ke desain sih. Desainnya ini kayak di sini kan ada low effort, high effort, kemudian ada low reward, kemudian ada high reward. Jadi di sini mungkin nanti dari teman-teman harus perhatikan juga nih, kalau misalkan ada fitur request itu dia sifatnya apa? Apakah dia low effort terus high reward, itu bisa dibilang deliverable fitur, atau cuma kayak low effort low reward, jadi dia cuma gimmick aja gitu. Terus ini juga bisa dilihat dari sisi low reward tapi dia high effort. Ini kayaknya harus dipikirin lagi sih gitu. Terus kalau misalkan udah high reward sama high effort juga, ini kayak contoh-contohnya gitu. Misalkan bikin standarisasi workflow gitu. Terus yang nomor 8 ini adalah apakah kita bisa dengan adanya request itu kita bisa membuat fitur dengan baik apa enggak sih gitu kan. Jadi kayak contohnya di sini biasanya kan kita kalau membuat sebuah produk itu kan biasanya kita ada sudut pandang berbeda-beda gitu. Dan biasanya ada beberapa sudut pandang yang memang kita abaikan. Nah, ini menurutku di sini adalah areanya kita nih untuk melakukan coba-coba nih, karena kita bikin sesuatu fitur belum tentu fitur itu bagus, dan itu sifatnya biasanya gagal gitu kan, kegagalan. Sebenarnya kalau dengan adanya kegagalan ini ya udah, biasanya kita bikin kalau misalkan gagal fiturnya itu ya dibiarin aja tanpa adanya di maintenance kayak gitu. Tapi yang jadi isu di sini adalah sebenarnya sebenarnya tuh tim yang nge-handle fitur, misalkan sebuah fitur tertentu itu memang masih belum menguasai atau belum memahami, sehingga kegagalan itu terjadi tadi. Jadi kayak contohnya misalkan aku di government terus tiba-tiba suruh ngerjain kerjanya Sebas gitu di Gpos gitu, itu pasti ya ya bisa aja, tapi pasti
maksudnya hasilnya nggak bakalan sebagus memang orang yang udah paham kayak gitu sih. Terus kayak contohnya, contoh lain kayak misalkan ada tim A yang biasanya nggak manage kalender, nggak manage fitur kalender, dia malah bikin desain untuk opsi kalender. Which sebenarnya itu kayaknya sebenarnya bukan dibilang gagal apa enggak, salah apa enggak gitu kan. Itu sebenarnya hal yang wajar kalau misalkan ada kegagalan gitu kan. Cuma sebetulnya kegagalan tersebut itu bukan semata-mata karena memang 100% salah di desainnya sih. Itu bisa jadi kita perlu mikirin ke depannya juga nih untuk bisa menghasilkan fitur yang baik tuh dari sisi tim, atau misalkan saya pribadi untuk bisa membuat suatu fitur yang bagus itu harus berfokus pada aktivitas ataupun fokus dengan apa yang udah jadi kita jobnya sih kayak gitu. Terus yang terakhir adalah apakah kita bisa buat scope dengan baik gitu. Nah, menurutku ketika kita menerima request dan request itu cukup gede gitulah, kita harus bisa punya mindset itu dengan starting MVP sih. Gitu, karena kalau misalkan kita nggak bisa membuat scope dengan baik, dengan benar, itu pasti dari sisi delivery akan terlambat. Kemudian bikin produk tapi produknya pasti enggak bingung gitulah. Kayak contohnya di sini ada contoh gambar roda terus baru mobil. Ini adalah hal delivery fitur yang menurutku masih kurang cocok. Jadi kalau dengan memang menggunakan MVP ya kita fokus untuk misalkan kita rilis dulu misalkan skateboard atau apa gitu sambil kita nunggu feedback untuk pengembangan ide ke depannya gitu. Terus ketika kita udah punya fitur misalkan skateboard, kita juga bisa bikin skuter. Setelah jadi skuter, nanti MVP lainnya bisnis akan mengembangkan lagi nih, akan bikin sepeda. Terus selanjutnya akan MVP lagi motor, hingga sampai yang lain-lain gitu. Itu aja sih. Jadi secara summary hal yang perlu kita pertimbangkan ketika kita mendapatkan sebuah fitur dan pengen kita harus bilang yes, intinya kita harus punya amunisi dulu lah, apa istilahnya, punya solusi lain lah, tidak hanya ngomong kayak bilang no tapi tanpa ada alasan gitu. Dan ini adalah key point yang bisa kita ambil sih kalau misalkan kita nerima beberapa request fitur gitu sih. Jadi kalau misalkan dia low value terus dia high cost, lebih baik mending nggak usah gitu. Kalau misalkan dia low value tapi low cost, ya mungkin bisa lah dipertimbangkan lagi. Kalau misalkan dia low cost high value, udah pasti kita ambil. Kalau yang high cost kemudian high value, itu kita harus pikirin benar-benar. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Mungkin ada yang mau ditanyain atau ada teman-teman ada yang mau sharing, silahkan.